teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan pada kesempatan ini. Kita akan memasuki praktikum geomorfologi acara kelima mengenai bentuk lahan asal proses vulkanik. Untuk tujuan dari kegiatan praktikum ini ada dua. Yang pertama, praktikan mampu menjelaskan mengenai apa yang dimaksud tentang bentuk lahan asal proses vulkanik dan proses pembentukannya. Yang kedua, praktikan mampu mengenali dan mendeskripsikan mengenai bentukan-bentukan asal proses vulkanis melalui pengamatan pada peta topografi. Bentuk lahan asal proses vulkanik ini merupakan suatu bentuk lahan yang proses pembentukannya dikontrol oleh proses vulkanisme. Vulkanisme sendiri merupakan berbagai fenomena yang ada di alam yang berkaitan dengan gerakan magma menuju ke permukaan bumi. Proses pembentukan gunung api ini sangat dipengaruhi oleh proses vulkanisme. Proses ini terjadi karena lempeng bergerak saling menjauh sehingga magma akan bergerak ke permukaan bumi dan akhirnya akan membentuk busur gunung api di tengah samudera. Terjadinya tumbukan kerak samudera yang saling menunjam di bawah kerak benua akan mengakibatkan terjadinya batuan-batuan akan meleleh dan akan bergerak ke permukaan melalui rekahan-rekahan yang ada, kemudian akan membentuk busur gunung api. Kerak benua tersebut saling menjauh secara horizontal, sehingga akan menimbulkan rekahan atau patahan dan menjadi jalan keluarnya magma ke permukaan bumi. Terjadinya penipisan kerak samudra akibat pergerakan lempeng akan mengakibatkan magma-magma menerobos ke dasar samudra. Terobosan magma ini akan menyebabkan terjadinya banjir lava yang kemudian akan membentuk deretan gunung api perisai. Terdapat beberapa tipe letusan gunung api yang didasarkan atas viskositas, tekanan gas, dan kedalaman dapur magma. Untuk tipe Hawaii, memiliki lava dengan jenis yang cair encer dengan tekanan gas rendah dan kedalaman magma sangat dalam. Untuk tipe Stromboli, ini memiliki lava yang cair encer dengan tekanan gas yang sedang dan kedalaman magma yang dalam, dangkal. Untuk lava tipe cair kental, ini contohnya pada gunung api tipe vulkano lemah yang memiliki tekanan gas yang sedang dengan kedalaman magma yang dangkal. Untuk tipe peret, dia memiliki lava cair encer hingga cair kental dengan tekanan gas sangat tinggi. Contohnya pada letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Untuk tipe lava yang kental dengan tekanan gas yang rendah dan kedalaman magma yang sangat dalam, ini contohnya pada Gunung Merapi dengan tipe Merapi. Untuk lava dengan tipe kental dengan kedalaman gas sedang dan kedalaman magma dangkal, ini contohnya pada tipe gunung api Vincennes. Untuk tipe Pele sendiri memiliki lava yang kental dengan tekanan gas yang tinggi dan kedalaman magma yang dalam.
Klasifikasi gunung api berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe perisai, strato, dan mar. Gunung api perisai terjadi karena magma cair keluar dengan tekanan rendah hampir tanpa letusan. Bentuk gunung api yang terbentuk sangat luas dengan lereng gunung yang landai, karena terbentuk dari lelehan lava encer. Lereng yang landai terbentuk secara bertahap disebabkan oleh lava basal berviskositas rendah. Contohnya gunung api Mauna Loa dan Mauna Kea di Hawaii. Gunung api Cerrato merupakan gunung api yang berbentuk kerucut terjadi karena erupsi eksplosif dan efusif yang terjadi berulang kali. Adanya erupsi yang berpindah-pindah pusatnya maka menyebabkan terbentuknya kerucut gunung api di berbagai tempat, sehingga bentuk gunung api tidak teratur. Contohnya gunung api di Sumatera, Jawa, Bali, dan sebagainya. Seperti contohnya Gunung Api Merapi. Gunung api Mar merupakan hasil erupsi eksplosif yang tidak terlalu kuat dan terjadi hanya sekali saja. Adanya letusan yang besar akan membentuk suatu lubang besar pada puncak yang disebut kawah. Oleh karena itu, gunung api Mar bentuknya seperti danau kering. Contoh gunung apinya adalah Gunung Api Lamongan di Jawa Timur. Morfologi bentuk lahan vulkanik dengan contoh Gunung Api Merapi. Gunung Api Merapi terletak di perbatasan 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten. Morfologi Gunung Api Merapi pada bagian selatan dapat berupa kepundan, kerucut, lereng yang terbagi menjadi 3, yaitu lereng atas, lereng tengah, dan lereng bawah. Kemudian kaki, dataran kaki, dan dataran aluvial. Contoh karakteristik morfologi bentuk lahan asal proses vulkanik. Terdapat berbagai macam pola aliran sungai, yang salah satu contohnya yaitu pola aliran radial pada kerucut vulkanik, yang dapat ditunjukkan oleh aliran searah dengan kemiringan ke semua arah. Pada gambar ditunjukkan oleh adanya pola aliran radial sentrifugal dengan arah aliran menyebar dari satu pusat. Pola garis kontur dapat menunjukkan adanya lembah dan ikir pada bentuk lahan. Pada daerah ikir, garis kontur akan membentuk V, dan pada bagian lembah yang dilewati aliran akan membentuk huruf V terbalik. Contoh penampakan bentuk lahan asal proses vulkanik. Identifikasi penampakan bentuk lahan dapat dilihat secara langsung dengan mata maupun dengan penginderaan jauh. Bentuk lahan asal proses vulkanik dapat berupa kawah, kaldera, kubah lava, medan lava, dan sebagainya. Selanjutnya ada hasil praktikum. Yang pertama adalah peta delineasi kontur, yaitu memuat kontur, lembah, dan igir dari bahan yang sudah dibagikan asisten di Google Drive. Nah, yang kedua adalah peta bentuk lahan asal proses vulkanik. Nanti teman-teman akan membuatnya di kertas HVS, namun untuk yang hasil praktikum kedua, garis kontur yang disalin tidak semuanya, namun hanya kontur yang menjadi batasan antara satu bentuk lahan dengan bentuk lahan lainnya. Dan yang ketiga adalah profil melintang dan tabel identifikasi karakteristik bentuk lahan asal proses vulkanik. Nah, tabelnya seperti yang tertera pada PowerPoint. Yang pertama ada topografi dan juga penggunaan lahannya. Nah, misal bentuk lahan A itu adalah lereng. Nah, nanti penggunaan lahannya di lereng tersebut apa? Teman-teman bisa uraikan di tabel ini. Dan juga profil melintang ini dibuat pada milimeter block, kertas milimeter block dengan rumus seperti ini. CI sama dengan 50, skalanya 1:25.000 dengan vertical exaggeration 5 kali, sehingga didapatkan melalui rumus ini 50 meter
Artinya 1 cm pada milimeter blok itu adalah mewakili 50 meter pada jarak sebenarnya. Dan hasil praktikum yang keempat adalah tabel identifikasi karakteristik jenis satuan bentuk lahan asal proses vulkanik. Nah, ini masuk ke hasil praktikum sementara. Teman-teman diminta untuk mencari kenampakan bentuk lahan asal proses vulkanik, gambar, dan juga keterangannya. Nah, ini adalah contoh hasil praktikumnya, di mana teman-teman akan mendelineasi dari bahan seperti citra yang diberikan di kontur yang disalin sebagai batas antar bentuk lahan. Nah, seperti ini. Misalnya, V4 dan V5 itu adalah V4-nya kaki gunung api, V5-nya itu bentuk lahannya dataran kaki gunung api. Ya, jadi kontur yang disalin pada hasil praktikum yang kedua itu hanyalah kontur yang menjadi batasan antar bentuk lahan yang berbeda. Oke, sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan bisa didiskusikan bersama asisten masing-masing saat jam praktikum. Terima kasih.